Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Raudhatus Shalihah, bener ya? Yuk silakan dibuka ya. Monggo Ustazah dibaca. Sudah dibaca belum? Ya dibaca ya. Hadis ke-98. Yuk dibantu, monggo silakan. Mari dibaca bersama-sama Ummahat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam hasbuka min safiyyata kada wa kada ta'ani kasira faqala laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajati qalat wa hakamtu lahu insana faqala ma uhibbu anni hakantu insana wa anna likada wa kada. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakillahu khair. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, di hadis yang ke-98 ini dalam kitab Umdatul Mar'ah karya Syekh Dr. Adil Hasan Yusuf Al-Hamid, beliau menyebutkan atau menukilkan sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW yang dibawakan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang dibawakan oleh ibunda Aisyah? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai ibunda Aisyah. Ya amin. Ibunda Aisyah ini adalah salah satu istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putrinya siapa ini ibunda Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar punya anak berapa? Ibu-ibu 4. Yakin 4. Abu Bakar tuh punya istri bukan 1 loh, 3. Ummu Rumman, terus Ummu Habibah, Asma binti Umais. Ya. Dan Abu Bakar punya anak 5. Abdullah, Abdurrahman, Aisyah, Asma dan Muhammad. Ayo ibu-ibu diingat-ingat. Ini kan bagian sirah ya. Iya Us, ya pernah sih dengar, tapi yo maklum ibu-ibu gitu ya. Oke lah, enggak apa-apa. Ya murojaah. Jadi Abu Bakar ini punya putri 2, ya putra 3. Ya putrinya siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua adalah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga putranya beliau adalah Abdullah. Yang keempat adalah Abdurrahman. Yang kelima bungsu dari ibunda Asma binti Umais adalah Muhammad. Oke, nah ibunda Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah SAW istri yang keberapa? Maksudnya urutannya? Ada yang 2, ada yang 3, 2, 3, 2, 3, 2 atau 3? Oke, begini ceritanya. Katanya mbaknya, kata Mbak Mia 2. Nggak tahu lah katanya gitu ya. Ini nih yang 2 ini Masya Allah. Oke, begini ceritanya ya. Jadi istri pertamanya Rasulullah siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Nah ketika Rasulullah menikah dengan ibunda Khadijah, kemudian ibunda Khadijah meninggal dunia, ya kan? Nah ketika itu Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat ya beliau menikahi ibunda Aisyah dulu. Tapi belum digauli, belum diajak satu atap ya. Dan kita tahu ibunda Aisyah dinikahi usia berapa kata para ulama?
kurang lebih 6 tahun. Tapi nanti diajak berumah tangganya usia 9 tahun. Ya, dan antara Ibunda Aisyah dan Khadijah itu ada yang namanya Saudah. Ya, jadi sebelum Rasulullah berkumpul dengan Ibunda Aisyah, ada istrinya Rasulullah yang bernama siapa ibu-ibu? Saudah. Saudah ini, Ibunda Saudah ini bagian dari istrinya Rasulullah SAW. Yang kadang banyak orang yang menganggap istrinya Rasulullah SAW 9 ini, Saudah ini nggak kehitung. Ya kasihan kan ya. Padahal beliau nikah dengan Rasulullah SAW. Jadi kan kita tahu ada berapa istrinya Rasulullah? 11. Ibu-ibu waktu SD kita taunya istrinya Rasulullah ada berapa? 9 ya. Yang ketelingsut, yang nggak suka dihitung itu siapa? Saudah sama Zainab. Rasulullah tuh punya istri namanya Zainab, tapi beda orang, 2. Zainab binti Jahash dan Zainab binti Huzaimah. Ayo, ibu-ibu terlalu cepat nggak kan? Nah, tapi yang ngitung istrinya Rasulullah 9 itu dihitungnya Zainab 1. Jadi 11 tuh dikurangi Zainab dan Saudah. Ya ibu-ibu ya, sekarang jadi kita tahu bahwa istrinya Rasulullah yang disepakati ulama itu ada 11. Ya termasuk nanti insya Allah kita akan belajar tentang istrinya Rasulullah dalam hadis ke-98 ini 2 sekaligus. Siapa saja? Ibunda Aisyah dan Ibunda Sofiyah binti Huyai. Ya, Sofiyah binti Huyai. Baik. Nah, apa yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qalat qultu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibunda Aisyah, aku pernah berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kepada suaminya beliau. Ya. Apa yang dikatakan oleh Ibunda Aisyah? Hasbuka min Sofiyah kadza wa kadza. Tahni qasirah. Ini tuh lagi gimana ya? Namanya suami istri kan harus berkomunikasi kan ya? Iya enggak ibu-ibu? Ada enggak rumah tangga diem-dieman? Kan enggak ada, pasti ada ngobrol gitu ya. Nah, dan kita tahu bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah seorang sahabiyah, seorang ummahatul mukminin. Apa itu ummahatul mukminin? Ibunya orang-orang beriman. Yang dimaksud ummahatul mukminin adalah istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi semua istri Rasulullah SAW itu kan mulia ya ibu-ibu ya. Tapi ya mereka karena manusia juga tidak terlepas dari yang namanya dosa, gitu loh. Jadi kita ambil pelajarannya. Nah, Ibunda Aisyah waktu lagi ngobrol nih sama Rasulullah dengan suami tercinta beliau, kata Ibunda Aisyah, ya ini dia. Ibunda Aisyah apa ya? Istilahnya pengen memberi kabar lah kepada Rasulullah SAW. Apa katanya? Gini bahasanya. Kalau di sini kan kalau kita artikan min Sofia kada wa kada, cukuplah bagimu Sofia itu orangnya begini-begini. Jadi ginilah menurut bahasa versi kita. Suamiku kan Sofia berarti kan madunya ya. Tahu enggak, madumu yang Sofia itu ternyata kan orangnya kecil kan, orangnya gitu-gitulah. Jadi berarti kalau kayak gitu kan pengennya misalnya ibu-ibu misal, tapi janganlah ibu-ibu nanti nggak mau didoain. Adalah AB gitulah. AB ini madu gitu ya. ABC madu. Nah, yang A ini dia bilang ke suaminya, beb gitu ya. Cin, say gitu ya. Kamu tahu nggak sih? Yang madu kita itu, maduku yang B itu, dia orangnya kecil. Berarti ketika seorang istri berkata begitu kan secara tidak langsung suaminya itu dia pengen suaminya tuh bilang bahwa aku nih cantik gitu kan. Aku nih nggak sekecil dia gitu nggak sih ibu? Tapi kan secara tidak langsung gitu ya. Masya Allah. Gimana responnya Rasulullah? Apakah Rasulullah kemudian menyenangkan hati Ibunda Aisyah? Mungkin kalau zaman sekarang ibu-ibu ada seorang suami punya istri 3 ABC. Ya, A-nya bilang, maduku itu orangnya kecil kan gitu. Mungkin suami zaman sekarang gitu ya. Maksudnya meresponnya pengen dapat perhatian dari istrinya tuh, cantikan kamu gini-gini gitu kan, malah mengiyakan. Tapi ternyata responnya Rasulullah nggak begitu. Apa responnya Rasulullah? Ya Allah, ini ngeri banget.
Kata Rasulullah, faqala, Rasulullah bilang, laqad qulti. Ya Allah, ini berat banget. Padahal kita tahu Ibunda Aisyah tuh istri yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ketika Ibunda Aisyah melanggar perintahnya Allah, ketika beliau melanggar larangannya Allah, ya, apa larangannya? Mengejek, menghina, ghibah, ya. Maka Rasulullah SAW secara tegas menasehati istrinya. Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Laqad qulti kalimatan law mujidat bima'il bahri lamazajathu. Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, ucapanmu tadi loh, yang bilang kalau Sofia tuh kecil gitu ya, Qasira tuh pendek ya. Ucapanmu itu loh ya, kalau seandainya dicampur dengan air laut, padahal ucapannya baru kayak gitu aja Bu, Sofia tuh pendek gitu ya istilahnya gitu ya. Kan berarti cuma sedikit kan Bu. Kalau dibandingkan dengan kita, kalau waliyadubillah misalnya lagi ngomongin orang panjang kali lebar. Iya enggak Ibu-ibu? Nah ini perkataannya cuman Sofia tuh pendek gitu, kecil gitu kan ya. Belum lagi nanti kita kan nambah-nambahin gitu kan. Nah ini hanya itu kata Rasulullah, kalau ucapanmu itu dicampur dengan air laut, apa kata Rasulullah SAW? Niscaya ucapanmu itu akan mencemari air laut, auratnya jadi kotor, air lautnya jadi nggak bersih lagi. Ini menunjukkan bahwa ucapan Ibunda Aisyah yang tadi mengejek Ibunda Sofia ini, itu tuh suatu hal yang besar di mata Allah dosanya. Ya Allah. Baik, kenapa kok ada larangan mengejek? Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita dalam surah Al-Hujurat, ya. Coba ibu-ibu dibuka boleh surah Al-Hujurat ayat 11. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Lihat ibu-ibu, dalam surah Al-Hujurat ayat 11 apa kata Allah? Siapa yang dipanggil di sini ibu-ibu? Kita yang dipanggil, ya kan? Kita orang-orang beriman. Apa kata Allah? Wahai orang-orang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki beriman nih, ya, mengejek, merendahkan laki-laki beriman lainnya. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Bahkan di sini ibu-ibu coba lihat, saking banyaknya peristiwa perempuan ngejek, ya, menghina, merendahkan sama perempuan muslimah lainnya, sampai Allah tuh jawil gitu. Ngetek, apa sih ngetek ya. Kan kalau saya ada sesuatu yang penting nih, saya ngetek Mbak Mia gitu kan, ngetek ya namanya ya. Sampai Allah tuh mengkhususkan di ayat ini, dan juga kalian wahai para wanita, dan juga kalian wahai para mukminah, ya, jangan kalian saling merendahkan, jangan kalian saling mengejek, ya, sesama kaum mukminah lainnya. Ya, ibu-ibu tahu di banyak ayat dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi kita Muhammad SAW itu banyak sekali kalau hukumnya sama. Berarti ini kan hukumnya sama. Dilarang mengejek, gimana ibu-ibu? Dilarang menghina. Itu biasanya Allah mencukupkan ayat yang khitabnya hanya untuk kaum laki-laki. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dalam sebuah ayat kalau di situ khitabnya yang diajak bicara kaum laki-laki, maka secara tidak langsung perintah atau larangan tersebut juga berlaku untuk kaum wanita. Jadi di banyak ayat ibu-ibu dalam Al-Quran itu, monggo ibu-ibu boleh nulis secara apa yang ibu-ibu pahami. Jadi dalam banyak ayat dalam Al-Quran itu Bu, ya, misalnya ada ayat
yang Allah meminta kepada kaum laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu, misalnya ya, apalah. Nah, itu biasanya ayat itu juga untuk kaum perempuan, otomatis. Tapi ternyata di ayat surah Al-Hujurat ini Allah Azza wa Jalla menspesialkan, mengkhususkan juga sebutan untuk kaum mukminah. Kata para ulama, kenapa? Karena saking banyaknya kaum mukminah yang terjerembab ke dalam dosa ini. Ya, jadi dalam Islam tuh nggak ada yang namanya bully membuli, nggak ada. Ya, pembulian itu kan sesuatu yang tidak bagus ya Bu ya. Ya, pembulian baik itu di kalangan anak-anak, di kalangan ibu-ibu, itu sesuatu yang tidak baik. Maka dari itu saya sering ya berkali-kali ya saya bilang kepada ibu-ibu, ibu-ibu tolong, kalaupun ada wanita muslimah atau wanita mukminah yang hari ini belum sepaham dengan kita, yang hari ini mungkin jilbabnya masih kecil, yang hari ini mungkin masih pakai celana panjang, ya, tapi dia mukminah, ya, maka tolong jangan dinyinyirin, jangan diejek, jangan dihina. Apa yang mesti kita lakukan? Didoakan. Bisa jadi ketika dia diberikan hidayah oleh Allah, ternyata dia lebih baik daripada kita, gitu ya. Atau ibu-ibu tahu ada wanita mukminah hari ini dia melakukan dosa, terkena riba, terkena apalagi misalnya bermaksiat kepada suaminya, daripada kita nyinyirin, daripada kita gunjingin, kan sekarang tuh gitu ya perempuan itu ya. Iya nggak sih ibu-ibu? Kadang kita itu suka fudul. Ya, fudul itu apa sih saudara? Fudul itu kepo. Jadi rumah tangga siapa? Kita yang ngomongin, ya kan? Yang make apa Bu? Biasanya kalau di perempuan tuh dosanya tuh dosa apa misalnya yang berkaitan dengan wanita mukminah lainnya? Yaitu ghibah itu gitu ya. Pengen tahu urusan orang lain begitu detail. Ya, maka dari itu di sini kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian saling ejek, jangan kalian saling menghina, jangan kalian saling merendahkan. Kita tidak pernah tahu siapa yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Boleh jadi kata Allah yang direndahkan itu, ini Allah loh yang berfirman. Boleh jadi yang kalian rendahkan itu ternyata ayyakuna khairam minun, ternyata lebih baik daripada kalian. Ya enggak? Kita enggak pernah tahu. Kita yang sudah lama ngaji, ibu-ibu misalnya nih contoh, auratnya sudah tertutup. Ternyata ya kita enggak tahu. Hati kita itu diliputi dengan buruk sangka kepada Allah. Hati kita diliputi dengan buruk sangka kepada saudari kita. Hati kita dilingkupi dengan dendam kesumat, ya, kebencian, ya, kedoliman. Dan ini kan sesuatu yang tidak terlihat, gimana? Ya, ternyata saudari kita yang saat ini belum diberikan hidayah oleh Allah, tapi dia Masya Allah misalnya hatinya itu legowo, ya, tidak pernah membenci saudarinya dengan benci dendam kesumat, nggak ada, ya. Selalu memaafkan orang lain, selalu berbaik sangka kepada orang lain, ya. Dan kita tidak akan pernah tahu, karena amalan hati itu yang tahu adalah Allah dan diri kita. Makanya kita tidak boleh merendahkan orang lain, karena bisa jadi yang kita rendahkan, yang kita cela, yang kita hina itu ternyata lebih baik daripada kita. Baik. Kemudian tidak boleh juga kata Allah kita memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Zaman sekarang banyak enggak anak-anak muda yang dia manggil temennya dengan kalimat ejekan. Temennya botak habis pulang umroh, ya. Misal ibu-ibu nanti, ibu-ibu ini ya, motivasi para suami kalau pas umroh atau haji itu dicukur habis, ya. Gimana Ustadzah caranya? Yo gini, Beb, Cin, kan di Indonesia kan nggak pernah tuh dibotak gitu, nggak pernah dicukur habis. Boyo sekali-kali ki saya pengen to lihat jenengan kiyo dicukur habis dibotak. Tambah ganteng suamiku, gitu ya, Masya Allah. Dia pahalanya dapat berapa? Didoakan Rasulullah 3 kali yang botak itu, yang dicukur habis itu. Jangan ibu-ibu malah justru begini, ke suaminya bilang, Beb, Cin,
nanti kalau tahallul mbok yo disisakan rambutnya gitu ya. Saya takut kalau jenengan botak gitu ya. Saya takut kalau lihat jenengan rambutnya nggak ada gitu. Jangan. Ya kita sebagai seorang istri itu memotivasi suami kita untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah. Ya. Nah, biasanya anak-anak itu sering kali ya, saya pernah mendapati juga ya, ada anak kecil tuh di habis umroh terus dibotak, dicukur habis. Terus kata temannya botak gitu ya. Itu nggak boleh. Ya. Makanya kalau kita menemukan anak-anak seperti itu kita nasihati. Nggak boleh ya nak, perkataanmu nggak baik, ya nggak boleh seperti itu. Kan namanya anak-anak. Ya, tapi tetap aja namanya anak-anak kalau salah ya tetap ditegur, tetap diingatkan. Baik. Termasuk nih ibu-ibu nggak boleh juga nih kita ya yang namanya ngejek-ngejek. Apa ngejek? Orang pakai kaos kaki, misalnya ya wanita muslimah pakai kaos kaki dibilang apa? Kademen. Ya. Iya. Masuk angin. Pernah saya tuh dapat jamaah di Magelang itu, ibu-ibu, ada yang curhat, Ustazah saya tuh kan tadinya nggak pakai kaos kaki, pas ke ladang. Jadi kan mereka kan banyak bertanam sayur ya. Terus saya tuh pengen mengamalkan pakai kaos kaki. Kan memang di Magelang juga adem. Ya. Terus katanya kata temennya, tumben kamu pakai kaos kaki apalagi meriang, katanya gitu ya. Bu, saya pesan ya Bu, tolong. Kalimat tumben ini jangan diucapkan di lisan-lisan kita. Karena tumben itu menyakitkan. Ya. Ibu-ibu lama nggak datang kajian, terus datang kajian, itik datang. Terus kita bilang, tumben. Perasaan kita apa coba? Ya Allah, datang ke kajian kok dibilang tumben, ya kan? Dan itu tuh kadang otomatis keluar dari lisan kaum wanita. Jangan. Daripada kita bilang tumben tuh buang ya. Teman kita lama nggak datang kajian, terus datang kajian, kita tanya kabar. Assalamualaikum, masya Allah, senang berjumpa dengan jenengan. Gimana kabarnya hari ini? Lama nggak jumpa. Lebih enak mana tuh? Yang pertama tumben, atau ya kan tumben juga, coba intonasi tumben coba. Kalau dibilang ini tumben datang, kan biasanya tumben. Nah, itu nggak baik Bu. Jadi PR untuk ibu-ibu. PR ya, yang masih keluar dari lisan kita bahasa tumben, buang. Ya nggak bagus itu. Ya itu kadang tidak kita sadari tapi nyakiti teman kita itu. Iya betul. Jadi ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, Allahumma ighfir lana. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita ibu-ibu. Ya. Jadi kalau kita sudah ngaji harusnya lisannya dijaga. Ya. Baik. Nah itu kita nggak boleh juga. Atau ada lagi yang pakai, siapa tuh kemarin? Oh, yang ada jamaah yang orang Jawa Timur. Beliau itu tadinya pakai kerudung kecil, terus pakai kerudung besar. Kata orang kampungnya bilang, ruku kok diagem. Tahu ruku nggak? Oh, mukena kok dipakai gitu. Masya Allah. Ya, jadi Masya Allah itu pun termasuk nyinyirin. Nggak boleh. Kalau kita tidak bisa berbuat kebaikan, lebih baik diam. Ya, tidak berkata sesuatu yang menyakitkan. Kalau kita bisa mengatakan sesuatu yang baik, itu lebih afdal. Begitu ya ibu-ibu. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya, barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah adalah orang-orang yang zalim. Baik. Nah, setelah kita tahu ya bahwa Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk mencela, merendahkan orang lain, maka kita seyogianya hendaklah kita bersama-sama menjaga lisan-lisan kita ibu-ibu. Karena di antara dosa yang banyak membawa kaum wanita ke dalam nerakanya Allah itu adalah dosa lisan. Ya, lisan. Jadi bagi ibu-ibu, bagi kita semuanya teman-teman yang kalau bicara belum bisa bagus ya, lebih baik belajar dulu. Ya, belajar berbicara yang baik ya, atau diam. Gitu kan ya? Apa kata Rasulullah? Kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sudah, kalau nggak bisa berbicara baik yo menang diam. Udah, itu lebih selamat ya. Baik. Nah, Ibunda Aisyah, balik lagi, beliau mengata-ngatai Ibunda Sofia dengan kalimat qasira. Kenapa ibu-ibu? Pendek. Karena Ibunda Aisyah cemburu. Sofia itu cantik. Iya, Sofia itu cantik.
ketika Sofia itu dijadikan istrinya Rasulullah, waktu itu kan jadi Rasulullah tahu, wah ini pasti nih Aisyah ini cemburu nih. Rasulullah tuh udah feelingnya tuh udah bagus gitu kan. Memang gitu kan ibu-ibu, suami istri itu Masya Allah kalau sudah lama nikah saling kuat gitu feelingnya. Maka ketika itu Sofia tidak ditampakkan dulu, disembunyikan dulu. Aisyah ini penasaran, pengen lihat kayak mana sih Sofia gitu ya. Pas lihat, oh kok cantik. Madu sama madu, udah Masya Allah. Nah Sofia ini beliau kalau nasabnya Sofia binti Huyai. Sofia binti Huyai bin Akhtab bin Sa'ya bin Amir bin Ubaid, ya, dan beliau termasuk keturunannya Nabi Harun alaihissalam. Sofia ini termasuk keturunannya Nabi Harun. Berarti kalau Nabi Harun itu berarti naik ke atas dari Bani Israel, dari orang-orang Yahudi. Ya, tapi orang Yahudi zaman dulu dan zaman sekarang udah beda. Ya. Dan Ibunda Aisyah juga pernah ibu-ibu di lain kesempatan mengejek ya. Tapi tidak membuat kita benci loh, tidak ya. Ini kan namanya manusia fitrah, apalagi wanita. Ya. Ibunda Aisyah pernah ngejek kepada Sofianya langsung. Kamu anak Yahudi, gitu, keturunan Israel. Sofianya nangis gitu ya. Ya Allah. Terus bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah aku diejek. Masya Allah. Lihat nih bagaimana rumah tangganya Rasulullah ya. Rumah tangga Rasulullah yang begitu mulia saja masih ada apa ibu-ibu? Ya masih ada rame-rame dikit lah ya. Alhamdulillah Rasulullahnya bijak gitu ya. Tidak kemudian ke salah satu. Ketika Sofia nangis diejek sama Ibunda Aisyah itu ya. Sofia bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah aku diejek keturunannya Israel, ya Rasulullah aku diejek sama Ibunda Aisyah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menghibur Ibunda Sofia. Tenang istriku, cantikku mungkin ya. Bahasanya lah. Tenang aja, kamu itu keturunannya Nabi Harun. Nenek moyangmu tuh para nabi, suamimu juga nabi. Gitu loh, Masya Allah. Sofia langsung tersenyum. Masya Allah, ibu-ibu pengen dah tuh punya suami kayak Rasulullah. Pas curhat ya ibu-ibu, misalnya nih ibu-ibu cerita, saya Cin tadi di kajian tuh ada yang begini, masa dibilang aku itu apa namanya black sweet gitu ya, misal, padahal iya ya, tapi nggak terima, menurut fulana ini kuning langsat gitu ya. Terus kata suaminya, oh enggak kok nggak black sweet gitu misalnya. Terus di bunga-bunga gitu ya, sama suaminya dikasih hiburan. Ibu-ibu senang nggak? Daripada kita cerita ke suami, orang iya kok black sweet, yang ngaku-ngaku kuning langsat gitu kan. Nah, jadi Rasulullah Masya Allah keren banget Masya Allah. Bisa menghibur hati istrinya yang sedang sedih. Baik Ibunda Sofia ini ibu-ibu, Masya Allah, beliau adalah salah satu istri Nabi kita Muhammad SAW dari Bani Nadir. Bani Nadir ini adalah suku Yahudi yang terbesar kala itu. Bani Mustalik, Bani Nadir, dan Bani apa? Satu lagi? Bani Dirar. Ya, ada tiga suku Yahudi yang besar di kota Madinah. Termasuk diantaranya Bani Nadir. Nah, Sofia ini anaknya kepala suku. Jadi bapaknya nih bu, kepala suku. Tahu kepala suku nggak? Kepala kabilah. Ya, mungkin kalau sekarang bupati yang memimpin gitu dalam satu kabilah. Dan Sofia ketika menikah dengan Rasulullah SAW, kata para ulama sirah, beliau usianya 17 tahun. Ibu-ibu, Ibunda Aisyah tadi kita tahu bersama ya, menikah dengan Rasulullah usia berapa? 6. Berumah tangga dengan Rasulullah usia berapa? 9. Ibunda Sofia berapa tadi? 17. Ibu-ibu jangan bayangkan 17 tahun usia Ibunda Sofia dengan 17 tahun anak zaman sekarang. Coba 17 tahun anak perempuan zaman sekarang bisa apa ibu-ibu? Mau saya Bunda Najmi kok geleng-geleng. Maksudnya nggak bisa apa-apa, bisa nulis bu. Ayo jujur, bisa apa? Bisa minta uang, ya. Bisa apa lagi? TikTok kan? Yo, apalagi 17 tahun tuh berarti kelas berapa tuh? Kelas 2 SMA. Nah, lihat ibu-ibu. Zaman sekarang anak usia 17 tahun kita sering dengarkan, oh 17 tahun berarti saatnya kamu harus mengetahui jati dirimu. Itu kan ya? Iya nggak sih ibu? Dulu loh waktu kita masih muda. Oh 17 tahun ada yang dirayakan, ada yang nggak tahu itu usia 17 tahun tuh kenapa, saya juga nggak paham. Oh karena dapat KTP ya. Oh jadi macam-macam. Ibu-ibu dulu kayak gitu kan? Jujur ya. Ya ternyata ya 17 tahun itu umurnya Sofia ketika 17 tahun itu dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan ibu-ibu yang namanya wanita Arab ya, setahu kami loh, kami tinggal di sana itu, mohon maaf ya, mereka itu jauh lebih matang.
ya lebih matang. Jadi anak-anak Arab itu usia 14 tahun ya, itu sudah bisa Bu, Masya Allah, udah diajarin sama ibu-ibunya, sama uminya itu diajarin namanya nyuci, masak, gendong adik, semuanya udah Masya Allah. Ya, beda dengan kita orang Indonesia. Ya, jadi sejatinya ibu-ibu, Islam itu sebenarnya ya, yang namanya pemudi, tidak ada remaja dalam Islam, pemudi dan pemuda. Pemudi usia-usia 17 tahun tuh sejatinya sudah matang itu. Ya, kalau bagi laki-laki usia 15 tahun sudah bisa mencari nafkah. Itu aslinya dalam Islam. Berarti kalau 17 tahun otomatis kalau mau nikah sudah bisa. Kenapa? Karena dia sudah bisa mencari nafkah. Apalagi anak perempuan. Perempuan ya usia 17 tahun zaman dulu tuh sudah terlambat nikah. Iya. Saya punya tetangga nikahnya usia 13 tahun. 13 tahun udah nikah. Ya. Sampai sekarang Masya Allah langgeng sama suaminya. Ya, nggak kenal namanya pacaran, karena memang suaminya itu anak pamannya. Iya, orang-orang Arab itu ya sukanya begitulah, nikah sama sepupu ya. Jadi utak tuh di situ aja. Ya, Masya Allah. Baik, balik lagi ke Sofia. Jadi Sofia menikah dengan ibunda Sofia menikah dengan Rasulullah SAW pada usia berapa ibu-ibu? 17. Baik. Nah, ketika pertempuran Khandaq atau pertempuran Khaybar ya, maka benar Quraidah ya Mbak Mia, suku Bani Mustalik, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Ya, ada 3 ibu-ibu. Alhamdulillah Allah ingatkan. Ada 3 suku Yahudi terbesar di Madinah. Yang pertama Bani Nadir, yang kedua Bani Mustalik, yang ketiga Bani Quraidah. Bani Quraidah. Baik, ketika peperangan Khaybar, Allah Azza wa Jalla memenangkan kaum muslimin. Peperangan Khaybar ini peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi ini sifatnya mereka dari zaman dulu tuh berkhianat, membelot. Ya, waktu itu Rasulullah SAW mengizinkan orang-orang Yahudi untuk tetap tinggal di Madinah dengan syarat. Syaratnya apa? Membayar jizyah, tidak boleh mengganggu kaum muslimin. Tapi ternyata mereka membelot, mereka memberontak. Sampai akhirnya terjadilah peperangan yang Allah Azza wa Jalla ya takdirkan dan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan ibu-ibu tahu di antara tawanan yang ada pada kaum muslimin kala itu adalah Sofia. Jadi Sofia itu dulu wanita yang ditawan gitu ya. Masya Allah. Ya. Dari mana? Dari siapa? Dari Dihyah. Bagiannya Dihyah waktu itu. Ya, namanya Dihyah, seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Dihyah. Baru dengar kan? Kalau Abu Hurairah, Anas bin Malik, ibu-ibu sering dengar kan? Ya, Dihyah. Nah, ketika Dihyah ini dapat jatah Sofia, ya kan setiap sahabat kalau ditawan itu kalau ada tawanan tuh boleh milih, maksudnya boleh silakan. Nah, waktu itu Rasulullah SAW melihat, ya Masya Allah. Dan ketika itu Rasulullah meminta Dihyah untuk melepaskannya dan akhirnya Dihyah melepaskan dan memberikan kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Baik. Apa kelebihan Sofia? Ya, ibu-ibu, Sofia adalah seorang wanita yang cantik, aslinya cantik. Sofia adalah wanita yang memiliki kedudukan yang mulia karena memang anaknya ketua suku. Sofia diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau adalah seorang yang cerdas, Masya Allah. Dan ibunda Sofia ini, Masya Allah, beliau juga termasuk wanita sahabiah yang banyak menginfakkan harta di jalan Allah. Sampai ketika beliau meninggal, ibu-ibu, harta peninggalan ibunda Sofia itu masih ada. Kata para ulama kurang lebih sekitar 100.000 dirham. Kalau dikalikan kurang lebih 3M. Jadi zaman dulu tuh para kaum muslimin tuh kaya-kaya loh. Iya enggak? Loh, ibu-ibu ingat kisahnya Utsman yang membeli sumur dari orang Yahudi? Itu kan harganya bukan lagi ratusan juta, M-an. Ya. Allah kasih triliunan, tapi Allah kasih itu kepada Utsman bin Affan. Ya, jadi Masya Allah, keren-keren sekali. Baik. Nah, setelah kita tahu ibunda Sofia dalam madunya ibunda Aisyah, maka kemudian ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ibunda Aisyah untuk ngejek-ngejek ibunda Sofia. Dan ibunda Aisyah ini termasuk ya ibu-ibu salah satu istri Rasulullah SAW yang paling cemburu. Ya, subhanallah. Jadi paling cemburu, berarti kan cemburu kan tanda cinta nggak ibu? Ya, tanda cinta. Dikit-dikit cemburu, dikit-dikit cemburu. Banyak kisah ibunda Aisyah ini sering cemburu. Di antaranya apa? Pernah suatu hari nih ibu-ibu, ya, ada 2 wanita datang. Nih suatu hari ada 2 wanita datang. Ketika itu Rasulullah SAW yang qadarullah, Rasulullah yang menemui.
Ya. Kemudian Rasulullah mengambilkan sesuatu dari dalam, ya dari dalam rumah beliau, dikasihlah ke dua perempuan itu. Maka Ibunda Aisyah tanya dengan nada yang nggak enak didengar. Ya Rasulullah, siapa mereka? Gitu ya. Kok jenengan kayak baik banget gitu ke dua orang ini. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, mereka itu teman-temannya Khadijah. Dan saya tuh senang gitu loh ketika berbuat baik kepada mereka karena mereka temannya Khadijah. Apa kata Ibunda Aisyah? Ya Rasulullah, engkau masih nyebut-nyebut gitu ya. Orang yang sudah sekarang bercampur dengan tanah, engkau masih nyebut-nyebut nenek gitu. Nenek yang sudah tiada di dunia. Apa kata Rasulullah? Rasulullah membela Ibunda Khadijah. Masya Allah. Ya padahal Ibunda Khadijah sudah meninggal dunia, ibu-ibu. Dibela sama Rasulullah. Ya Aisyah, perlu engkau ketahui gitu ya mungkin ya kata Rasulullah, bahwa anak-anakku dilahirkan dari rahimnya Ibunda Khadijah. Ya, keren gak sih ibu-ibu? Kita misalnya sudah meninggal nih, contoh. Terus suami kita nikah sama wanita lain. Istri barunya suami kita tuh ngejek kita. Suami kita bela-belain gitu kan, keren banget tuh. Masya Allah, padahal kitanya sudah gak ada ya. Tapi tuh dia bela-belain sama Rasulullah. Khadijah itu adalah wanita yang ketika orang-orang tidak beriman dia mengimaniku, kata Rasulullah. Khadijah itu adalah seorang wanita yang ketika diboikot dia ikut bersamaku. Dari rahimnya ya anak-anakku dilahirkan. Masya Allah, itu keren banget ya. Siapa di sini yang pengen suaminya oleh Allah dijadikan seperti Rasulullah? Kita semuanya. Jadi kayaknya kita perlu nih belajar kehidupan rumah tangga Rasulullah gitu ya. Ya, terutama bapak-bapaknya ya, terutama suami kita ya. Baik. Nah, kemudian Ibunda Aisyah juga pernah cemburu ibu-ibu, bukan hanya di sini. Jadi suatu hari itu apa? Ada piring terbang di kehidupan rumah tangga Rasulullah bersama Ibunda Aisyah. Atau piring terbang? Piring terbang bukan ibu-ibu datang kajian terus dibagi-bagi makanan, bukan. Jadi piringnya tuh ya twing gitu ya, terbang. Para sahabat kala itu ada di rumah Rasulullah. Ya mendengar kok ada piring terbang gitu ya. Maka Rasulullah nih, Masya Allah bagusnya Rasulullah, Masya Allah ya. Beliau tidak lantas, oh iya itu istriku lagi ngamuk itu ya. Karena belum ditransfer padahal tanggal muda gitu. Bukan. Tapi Rasulullah bilang, gharrat ummuk ya. Ibumu tuh lagi cemburu. Gitu. Jadi ternyata ya ibu-ibu, emosinya seorang wanita tuh kalau sudah cemburu ya apapun bisa dilakukan. Hati-hati dengan para emak-emak ya. Nah itu piring terbang aja terjadi pada kehidupan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat bu, yang namanya cemburu itu tanda cinta. Jadi kalau ada seorang istri cemburu kepada suaminya boleh dalam Islam. Seorang suami cemburu kepada istrinya sangat-sangat boleh. Karena kalau sudah hilang rasa cemburu dari hati suami, maka justru itu adalah larangan. Ya, kalau suami ya nggak pernah cemburu kepada istrinya, istrinya berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram dia nggak cemburu, maka suami ini dikategorikan sebagai dayus. Dayus ini laki-laki yang tidak diajak bicara nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ibu-ibu ingat, kita sebagai seorang muslimah, istri solihah, jangan bermudah-mudahan dengan laki-laki yang bukan mahram. Karena kadang tuh ada tuh tipe laki-laki bu, tipe laki-laki yang sekali saja ada tipe, saya tuh pernah diceritain sama suami, sama sadanan. Jadi tipe laki-laki tuh ada yang dia tuh nggak bisa lihat gitu loh, nggak bisa lihat istrinya tuh berduaan sama laki-laki yang bukan mahram, walaupun itu Pak RT. Itu ada yang model-model begitu. Jadi kalau kita tahu suami kita tipenya begitu, yuk jangan mengundang kemarahan. Ya, hati-hati. Karena kadang kalau diawali dengan cemburu buta gitu ya, apa ya? Cemburu yang tidak ditempatkan pada tempatnya, itu biasanya kesananya nggak baik gitu. Jadi cemburu itu diperbolehkan, tapi yuk harus bisa kita tempatkan. Gitu ya ibu-ibu. Ada lagi nggak kisahnya Ibunda Aisyah yang belum saya sebutkan? Kan tadi sudah cemburu kepada Khadijah, terus cemburu kepada siapa? Kenapa bu? Iya. Jadi waktu itu, jadi Rasulullah, kalau yang saya tahu bukan pergi ke makam, wallahu ta'ala, lagi ke masjid. Jadi Bunda Aisyah tuh nyari ke rumah istri-istri semuanya loh, dicari. Ada Rasulullah nggak? Ada Rasulullah gitu. Malam-malam itu dicari. Loh, nggak ada Rasulullah gitu. Kata para istrinya nggak ada gitu ya. Bisa dibayangin sih bu, diketukin gitu ya. Nggak ada. Bunda Aisyah nyari, lari, ternyata Rasul lagi sholat.
Ya, di Masjid Nabawi. Masya Allah. Nih saking cemburunya ya, Masya Allah. Tapi cemburu seperti ini ya nggak boleh. Kalau memang bukan giliran beliau juga kan ya giliran istri-istri yang lainnya. Ada lagi kisah Ibunda Aisyah? Sudah ya? Ada lagi nggak? Oh, yang tadi 2 orang itu, satu temannya Khadijah, satu adiknya Khadijah. Yang 2 wanita yang datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah ngasih banyak gitu untuk dibagi-bagikan. Itu 2 orang itu, satu adiknya Khadijah, satu temannya Khadijah. Masya Allah. Sudah ya, insya Allah ya. Baik, kemudian ini belum selesai hadisnya ibu-ibu, sedikit lagi. Ya, baik. Kemudian di sini disebutkan qalat. Ya, maka Aisyah berkata, wa hakaitu lahu insanan. Aku pernah menceritakan seseorang kepada beliau. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, ma uhibbu anni hakaitu insanan wa anna li kada wa kada. Aku tidak suka Anda disuruh untuk menceritakan aib seorang meskipun diberi harta sekian dan sekian. Dan ini menunjukkan yang namanya muslimah itu hendaklah diantara akhlak yang mulia menutupi aib saudaranya, dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah Azza wa Jalla akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Jadi bukan diumbar. Zaman sekarang ada, ibu-ibu ngeri banget loh, zaman sekarang itu yang namanya gosip, yang namanya acara TV, itu justru ada acara yang dibuat mencari aibnya orang. Sampai aibnya ustadz, aibnya orang-orang berilmu. Ya, itu dikulik-kulik, digoreng. Tahu digoreng nggak? Digoreng, bukan digoreng gini ya. Jadi namanya tuh dicemarkan gitu loh. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Ibu-ibu jangan ngomongin orang-orang berilmu. Imam Ahmad bin Hambal beliau berkata, daging para ulama itu beracun. Barang siapa yang menghirupnya, maka dia akan tertimpa penyakit. Tetap menghirup itu ngejek, menghina, goreng-goreng. Tadi goreng-goreng itu maksudnya mencemarkan namanya, ngomongin. Itu semuanya adalah termasuk dari memakan dagingnya para ulama. Ya. Dan Masya Allah ya, ada banyak para ulama itu, ibu-ibu, kalau kita lihat, ulama itu kan berarti orang yang dititipi ilmu oleh Allah. Gitu. Ya. Kalau kita belum bisa jadi ulama, maka cintailah ulama. Cintailah orang-orang alim, orang-orang yang berilmu. Dan saya mohon didoakan ibu-ibu, semoga kami, saya minta doanya lah. Kan ini kepengen ya Bu Eni ya. Kami tuh kepengen banget dari Yayasan Mutiara Hikmah tuh suatu hari kelak kami tuh bisa memberikan yang terbaik untuk guru-guru kami, untuk siapapun para dai-daiyah, pengajar TPA, pengajar Al-Quran yang ada di kota Yogyakarta ini, makanan terbaik. Ya, apa diantaranya? Jadi saya tuh waktu itu tuh kepikiran, ya Allah, kayaknya bagus juga ya bikin bingkisan yang isinya itu dalamnya tuh madu, kurma, habbatus sauda, apalagi Bu, multivitamin. Ya kismis, ya apalah, kurma, kismis, madu, multivitamin. Itu dikemas bagus dan dibagi-bagikan kepada orang-orang berilmu. Kenapa ibu-ibu? Karena ketika orang berilmu itu disehatkan oleh Allah, artinya mereka bisa memberikan manfaat untuk umat. Dan ketika kita memberikan makan kepada orang-orang berilmu, selama mereka mengajarkan ilmu tersebut, kita dapat pahalanya. Masya Allah. Jadi saya tuh punya pikiran seperti itu. Doain ya ibu ya. Nanti kalau saya membutuhkan ibu-ibu tolong kemas-kemas gitu ya. Ya, kirim-kirim parcel ini gitu ya. Kan Masya Allah, orang-orang yang menyebarkan ilmu itu ibu-ibu saking sibuknya mungkin dengan anak-anak ngajarin ngaji gitu ya, sampai lupa dengan dirinya ya, lupa minum vitamin, lupa minum madu, lupa makan kurma, makan kismis, bukan karena nggak punya, tapi karena sudah sibuk waktunya ya. Jadi kita ya sebagai orang-orang yang butuh dengan para alim ulama ya, kita yang merawatnya, merawat ya, menghargai. Masya Allah. Insya Allah proposal ini akan saya bawa ke Ustadz Hanan dan tim. Semoga nanti Allah Azza wa Jalla mudahkan. Mohon doanya ya. Baik, jadi sekali lagi bahwa yang namanya menutup aib saudara itu adalah sebuah kewajiban. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faidah. Faidah yang pertama adalah hendaklah kita sebagai seorang muslimah menjaga lisan-lisan kita. Hendaklah kita sebagai seorang muslimah menjaga lisan-lisan kita. Yang kedua, hendaklah
kita tidak bermudah-mudahan mencela saudari kita sesama muslimah. Tidak bermudah-mudahan. Jaga lisan dan tidak bermudah-mudahan mencela. Yang ketiga, adanya sifat cemburu dalam diri seorang wanita. Jadi setiap wanita tuh aslinya cemburu. Adanya sifat cemburu pada diri setiap wanita. Yang keempat, dari hadis ini kita bisa belajar bahwa kebenaran itu harus diungkapkan. Karena Rasulullah mengungkapkan ini kepada Bunda Aisyah. Kebenaran harus diungkapkan. Baik. Kemudian adanya larangan ghibah. Khuturatul ghibah. Adanya larangan menggunjing, ghibah, gosip, ya apalagi ngomongin orang, ya itu adanya larangan di dalam Al-Qur'an. Yang keberapa ibu-ibu? Yang keenam. Oke, sekarang yang keenam. Taqlidu harakatin nas nau'un minal ghibah. Taklid itu mengikuti gini loh. Apa ya bahasanya Syekh ini? Mengikuti gerak-gerik manusia. Mengikuti taklid itu mengikuti gerak-gerik manusia. Gerak-geriknya diikuti dan ini katanya bagian dari ghibah. Maksudnya mungkin kita nyontohin gitu loh. Tapi dalam rangka ngejek dengan gerakan. Nah, ini juga tidak boleh. Oke. Aktsaru ma yufsidu 'alal mar'ati hayatiha al-yawm wa yadhi'u 'amaliha as-salihah. Ketahuilah bahwa ghibah itu akan memusnahkan amal ibadah kita, amal saleh kita. Ghibah, ngunjingin orang itu termasuk dosa yang akan menghapus amal saleh kita. Dan terakhir, pentingnya seorang suami untuk adil. Pentingnya seorang suami untuk adil. Menengahi peristiwa yang terjadi dengan para istri-istrinya. Kalau suaminya punya lebih dari satu istri. Baik, insya Allah cukup ya ibu-ibu. Insya Allah berarti ada berapa hadis lagi ibu-ibu? 2 hadis lagi. Yang satu pendek, yang satu panjang. Insya Allah nanti di pekan berikutnya. Baik, terima kasih. Jazakunallahu khaira. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.